nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, selamat siang teman-teman. Nah, pada kali ini kita udah sama Ihsan Nabi nih. Oke, mungkin sebelumnya Nabi bisa perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fikri dan Dio yang sudah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi. Mungkin juga untuk teman-teman, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Yasin. Sekarang saya sebagai guru salah satu sekolah yang berdoa. Kemudian sebelumnya mungkin pada pendidikan saya sempat menempuh pendidikan Fikri jurusan ilahiyat atau teologi atau Islam religion kita ini seperti itu. Secara singkat seperti itu. Ya, mungkin Nabi kita ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Abi pengen tanya, mengapa hadis yang dianggap sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran? Mengenai kenapa hadis menjadi salah satu sumber hukum utama di dalam Islam. Mungkin secara umum seperti apa yang kita ketahui bahwasanya bahwa struktur sumber hukum pada Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa. Kalau teman-teman yang belajar tentang fikih, misalnya dikaji secara terperinci bagaimana Al-Quran dan hadis ini sebagai landasan utama yang kemudian selanjutnya melahirkan kembali kajian-kajian hukum-hukum yang lain. Nah, yang pertama mungkin tadi disampaikan mengenai Al-Quran. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk untuk umat manusia di dalam berkehidupan. Nah, maka di dalam hal ini Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan daya nalar secara langsung. Dibutuhkan sosok yang bisa menafsirkan atau sosok yang bisa menjelaskan daripada setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diwahyukan terhadapnya Al-Quran ini menjadi sosok representasi daripada Al-Quran tersebut. Maka Rasulullah SAW menjadi salah satu bagian terpenting dalam menafsirkan, dalam menjelaskan isi-isi Al-Quran. Seperti yang kita ketahui tadi, Al-Quran kemudian hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala pancaran, baik itu dari sisi ucapan atau perkataan, kemudian yang kedua baik itu dari sisi tindakan, dan yang ketiga baik itu dari sisi keadaan Rasulullah SAW. Nah, setiap perkataan, setiap ucapan, setiap tindakan dan setiap keadaan Rasulullah SAW itu senantiasa berada di dalam naungan wahyu. Jadi tidak bergerak berdasarkan hawa nafsu. Maka apa yang Rasulullah SAW ucapkan, apa yang Rasulullah SAW lakukan, dan apa yang keadaan Rasulullah SAW itu menjadi sebuah penerang, menjadi sebuah salah satu pancaran cahaya yang menjelaskan terhadap isi-isi daripada Al-Quran tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus tahu bahwa ada sebuah ayat yang menyampaikan seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Ketika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika kita ingin memahami isi Al-Quran,
ingin memahami apa itu Islam, maka kita harus berada atau kenal atau bersandar kepada sosok yang betul-betul memahami Al-Quran itu tersendiri. Siapa? Rasulullah SAW. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah SAW. Pada di Rasulullah itu ada uswah atau sebagai suri tauladan. Nah, yang merepresentasikan Al-Quran itu sendiri adalah Rasulullah SAW. Kemudian juga di sisi lain daripada hadis menjadi landasan utama setelah Al-Quran, karena hadis juga menjelaskan isi-isi daripada Al-Quran. Contoh misalkan, tidak tahu teman-teman mungkin akan sampai pada pertanyaan ini, ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat tadi tidak bisa langsung dipahami, tidak bisa langsung dipahami. Contoh misalkan seperti ini, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, di Al-Quran itu tidak ada satupun penjabaran tentang bagaimana itu sholat. Maksudnya dari rukun-rukunnya, gerakannya. Nah, yang bisa menjelaskan secara rinci ini yaitu apa? Hadis, atau berdasarkan daripada ucapan Rasulullah, kemudian perkataan Rasulullah, dan tindakannya Rasulullah. Makanya di dalam khusus masalah sholat ini, Rasulullah SAW bersabda seperti itu, sholatlah sebagaimana engkau melihat. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kenapa hadis dianggap sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yaitu karena dianggap kaitannya dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan hadis dalam memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum? Baik, kedudukan hadis tentunya sangat strategis di dalam hal ini, karena tadi mungkin di awal sudah disampaikan bahwa yang pertama hadis itu sebagai tafsir, sebagai penjelas daripada setiap ayat-ayat Al-Quran. Yang masih belum bisa dikatakan terlihat ambigu. Misalkan contoh seperti yang kedua sebagai yang pertama tafsir, yang kedua tabyin, yang ketiga taksis. Tadi mungkin yang ditanyakan oleh Fikri itu sebagai taksis, itu yang bersifat umum. Salah satu ayat yang menyatakan bersifat umum itu seperti ini, misalkan Hurimat alaikum maitatu. Misalkan ada ayat yang menyatakan seperti itu, bahwasanya diharamkan terhadap mayit atau bangkai, misalkan memakan bangkai. Nah, itu bersifat umum. Sementara kemudian di dalam hadis itu dikhususkan kembali. Salah satunya apa? Semua bangkai itu haram terkecuali bangkai ikan. Nah, maka yang tadinya bersifat umum itu dibawa menjadi sebuah yang khusus. Bisa dipahami ya? Nah, itu ya taksis namanya. Kemudian juga yang bersifat tafsir atau penjelasan lebih terbuka lah. Contoh misalkan dalam salah satu surat bahwasanya orang yang mencuri itu tangannya harus dipotong. Lalu gimana kalau misalkan Rio mencuri pensil? Apakah langsung dipotong tangannya? Tentu saja tidak. Nah, di dalam hal ini, di dalam hadis itu perjalanannya berdasarkan keterangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana keadaan tindakan Rasulullah SAW. Karena hadis ini dilengkapi tiga itu, yakni secara kauliyah, fi'liyahnya Rasulullah dan takdiriyahnya Rasulullah SAW mengenai konteks ini seperti apa. Makanya untuk mendapatkan menjelaskan ayat bahwa yang mencuri itu harus dipotong tangannya, itu dijelaskan di dalam hadis. Makanya tidak semua orang yang mencuri langsung dipotong tangannya. Ada namanya nisab itu apa? Perhitungan. Jadi Rio baru bisa dipotong tangannya setelah dikenakan hukum potong tangan itu setelah ukurannya sampai. Misalkan katakanlah 1 miliar misalkan, baru bisa dipotong tangan. Jadi
tidak semua bisa dikaji atau dipraktekkan secara Al-Quran itu secara tekstual, tetapi harus dipahami secara konteksnya juga. Ada siap, ada sibaknya kalau di dalam tafsir. Kemudian yang ketiga, kedudukan hadis juga sebagai tabyin. Tabyin itu sebagai penjelas. Yang penjelas tadi di awal saya sudah sampaikan, misalkan ada ayat menyampaikan tegak dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, misal ukuran-ukuran zakat itu seperti apa? Misalkan zakat mal seperti apa? Zakat pertanian seperti apa? Zakat peternakan seperti apa? Di ayat Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi di dalam hadis berdasarkan Rasulullah SAW itu dijelaskan misal-misalnya itu seperti apa. Kemudian misalkan tadi sholat, misalkan niatnya bagaimana, kemudian rukun-rukunnya bagaimana, bacaan-bacaannya bagaimana. Nah, itu dijelaskan di dalam. Jadi tadi kedudukan hadis itu yang pertama sebagai tafsir, itu untuk menjelaskan sesuatu yang masih dikatakan perlu penjelasan yang lebih umum lagi. Kemudian yang kedua sebagai taksis, yaitu mengkhususkan daripada ayat-ayat yang umum seperti tadi diharamkannya mayit. Kemudian tidak semua mayit ternyata diharamkan, salah satunya bangkai. Maka kemudian ada lagi sebagai tabyin itu dan penjabar dalam artian misalkan bagaimana yang tadinya di alam Al-Quran hanya sholat saja, tidak didikanlah sholat, tetapi dijelaskan lebih rinci lagi di dalam seperti apa yang disampaikan Rasulullah, diucapkan Rasulullah SAW. Seperti pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat sebuah hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam? Baik, terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa karena cukup urgent. Mengapa demikian? Karena terkhusus baik di zaman sekarang ataupun dari sebelumnya, tidak semua yang dinisbatkan itu sebuah hadis kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Tentunya ada syarat-syarat khusus mengenai kapan hadis itu bisa diimplementasikan, kemudian bagaimana ukuran hadis itu menjadi hadis yang sahih dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, teman-teman, syarat-syarat hadis mungkin setidaknya bisa dikategorikan ada 3. Yang pertama, keabsahan daripada sanadnya, atau dalam bahasanya al-ittisalu as-sanad al-sanad, bersambungnya sanad, bersandarnya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi misalkan ada sebuah hadis yang menyatakan seperti ini, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan itu tergantung dari niat. Nah, apakah hadis ini itu sanadnya itu, riwayatnya itu sampai kepada Rasulullah SAW atau hanya terputus di beberapa generasi saja? Maka hadis yang bisa kita aplikasikan atau implementasikan menjadi sumber hukum kita, syarat itu salah satunya adalah sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, salah satu syarat untuk agar hadis ini menjadi landasan hukum di dalam Islam adalah dari sudut rawi atau orang yang perawi, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu diukur misalkan dari apa? Kejujurannya, dari akhlaknya, kemudian kuat atau tidak hafalannya. Nah, itu menjadi sebuah tolak ukur apakah dia melakukan dosa kecil atau dosa besarnya. Nah, ini juga menjadi sebuah syarat apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak, atau bisa dijadikan sumber hukum atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dari tadi kan yang pertama itu sanadnya, yang kedua perawinya, baik dari kredibilitas hafalannya dan kredibilitas akhlaknya, dan disebutkan. Yang ketiga daripada hadisnya itu tersendiri, yaitu bagaimana si hadisnya itu tidak boleh bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, atau hadisnya ini tidak boleh bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Jadi harus ada
kesamaan visi lah kalau bahasa kita. Harus ada kesesuaian di antara kedua, baik itu antara hadis dengan yang hadis ataupun hadis dengan Al-Quran, ataupun enggak hadis dengan daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dari selanjutnya dari hadisnya itu sendiri, yaitu tidak adanya kecacatan pada hadis itu sendiri, baik dari segi riwayatnya, ataupun baik dari segi sanadnya, ataupun dari segi matan itu redaksi. Jadi redaksinya pun jangan sampai ada kekurangan, kemudian sanadnya pun jangan sampai ada kekurangan, kemudian perawinya pun jangan sampai ada. Mungkin itu beberapa gambaran secara umum. Secara khususnya mungkin bisa dikaji lebih mendalam lagi di dalam ilmu hadis. Nah, selanjutnya Abi, apakah semua hadis memiliki kedudukan yang sama dalam hukum Islam, dan apa perbedaannya, Bi? Baik, sebetulnya ini saya sangat luar biasa sekali pertanyaan ini, karena bisa dikatakan ini menjadi sebuah kajian yang beruntun itu berurutan gitu. Dari pertama kita tadi mengkaji apa itu hadis, kemudian yang kedua bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam, dan sebagainya, sampai syarat-syarat hadis. Nah, ini sebetulnya bersambung juga sekarang itu apa tadi pertanyaannya, kedudukan kedudukan hadis seperti apa. Nah, pada praktiknya tidak semua hadis itu bisa diimplementasikan. Jadi karena secara levelnya hadis itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Ada kategori-kategori. Misalkan ketika saya dulu di Turki belajar tentang hadis usul, usul hadis itu kalau bahasanya. Ada misalkan kategori-kategori hadis seperti teman ini juga sudah akrab dengan lingkungan kita, seperti hadis sahih misalkan kan. Ada juga hadis hasan. Ada juga misalkan hadis dhaif, atau juga ada misalkan hadis masyhur, ada juga hadis ahad misalkan, dan berbagai lain jenisnya. Ada jenis yang terputus secara sanadnya, terputus dan sebagainya. Sangat kompleks sekali sebetulnya. Tetapi kita akan coba garis bawahi 3 saja kedudukan daripada hadis ini. Jadi yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang tentunya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik dalam segi pengamalan, sisi ibadah ataupun muamalah. Nah, hadis sahih ini seperti apa? Hadis sahih ini adalah hadis yang mempunyai tadi ukuran sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, rawinya pun terpercaya. Tidak ada kecacatan di dalam, atau tidak ada ilat mengenai hadis ini. Nah, hadis ini bisa dipraktekkan secara langsung di dalam diimplementasikan. Jadi kedudukannya yang paling tinggi adalah hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Nah, kalau hadis hasan ini adalah hadis yang dimana secara kedudukannya di bawah satu level atau di bawah hadis sahih. Kalau hadis sahih itu level paling atas, kalau hadis hasan itu level di bawahnya gitu, katakan seperti itu. Hadis hasan itu sendiri, teman-teman, adalah hadis yang tentunya memiliki sedikit agak kurang, mirip dengan hadis sahih, tetapi ada kekurangan, yaitu misalkan di perawinya, hafalan perawinya yang kurang dan sebagainya. Tapi ini juga masih dijadikan sebuah dasar hukum, untuk dijadikan sebuah dasar hukum. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini tentunya sangat berbeda, atau bahasa kitanya hadis yang lemah. Jadi hadis yang paling kuat itu hadis sahih, hadis yang di bawahnya itu yaitu hadis hasan, yang ketiganya hadis dhaif. Kalau hadis dhaif ini tentu berbeda dengan hadis
hasan dan Dan sahih, yang dimana tidak bisa dijadikan sebuah dasar hukum dalam Islam, tetapi bisa dijadikan sebuah motivasi untuk dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan kebaikan. Nah, biasanya hadis baik ini biasanya sering kali digunakan di dalam untuk tashwik kalau bahasa ini, untuk mendorong kita semangat dalam beribadah. Kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bi. Bagaimana menghadapi perbedaan pendapat ulama terkait pemahaman atau penerapan hadis dalam hukum Islam? Oke. Sebelum kita pada tahapan penyikapan mengenai perbedaan ulama dalam memahami hukum Islam, mungkin kita harus melihat dulu daripada sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat ini. Yang pertama adalah dari metode penafsiran atau metode pemahaman ulama yang tentunya berbeda. Jadi ini mungkin dari sudut pandang saya, ada yang memahami secara tekstual atau secara literal gitu ya, secara literasinya seperti apa, tekstualnya seperti apa, maka itu yang dipahami. Ada juga yang pemahamannya seperti itu. Ada juga yang memahami secara kontekstual. Jadi dalam artian dia memahami dari intisari atau gagasan ide pokok daripada ayat ini atau daripada hadis ini itu seperti apa. Kemudian yang kedua dari perbedaan pendapat atau metode penafsiran atau metode pemahaman tadi, yang kedua adalah bagaimana mempraktekannya. Di dalam mempraktekannya ada yang mempraktekan itu lebih longgar, juga ada yang mempraktekan itu lebih agak sedikit kuat gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan daripada hukum Islam itu tersendiri, baik Al-Quran ataupun hadis, disesuaikan dengan konteks sosial. Dalam artian, kalau konteks sosial itu seperti ini, kalau kata guru saya, kita harus melihat insannya. Insan itu apa? Manusianya. Yang kedua zamannya, yaitu zaman waktu, okay? Dan insan zaman makan. Makan itu tempat. Jadi antara penerapan konsep hukum yang saya dapatkan tidak akan sama terhadap Rio, karena otomatis Rio pun berbeda secara pemahaman, berbeda secara profil, berbeda manusianya, berbeda zamannya, berbeda ini. Maka ini harus ada penyesuaian konteks sosial. Nah, lalu bagaimana dari ketiga perbedaan ini, yakni perbedaan metode penafsiran, metode mempraktekannya, kemudian juga dengan konteks sosial. Nah, perbedaan ini yang pertama kita harus menghormati perbedaan yang ada pada ulama, karena disadari atau tidak, setiap perbedaan ini adalah sebuah rahmah, sebuah rahmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kekayaan daripada agama atau kekayaan daripada wawasan daripada Islam tersendiri. Kemudian yang kedua adalah menerima perbedaan itu dengan bijak. Yang tadi menghormati perbedaan, yang kedua menerima perbedaan itu dengan bijak. Dan yang ketiga, kita bisa memilih, karena hukum ini nanti ujungnya bersifat ijtihadiyah. Ijtihad itu adalah penentuan sikap. Jadi penentuan sikap. Nah, dalam penentuan ijtihad ini, jika benar kita mendapatkan 2 poin, jika salah kita mendapatkan 1 poin. Seperti itu. Jadi insya Allah kedua-duanya juga akan benar. Tidak ada yang bisa disalahkan, atau kita tidak Syafi'i salah, Hambali salah, Hanafi salah, tidak. Semuanya mempunyai landasan hukum atau dasar-dasar daripada perbedaan pendapat mereka. Itu landasannya, muaranya tetap sama, Al-Quran dan hadis. Tetapi pendapatnya yang berbeda, ijtihadnya yang berbeda, penentuan sikapnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, jika ada terjadi perbedaan di antara kita dalam pemahaman konteks hukum, maka sebaiknya bukan diperdebatkan. Oke? Karena kalau diperdebatkan itu tidak akan selesai atau tidak akan menemukan titik temu. Oke? Tetapi didiskusikan secara bijak. Contoh, ini pengalaman saya, misalkan ketika saya dulu di Indonesia
melihat ini terjadi misalkan, kenapa yang meninggal harus ada tahlilan misalkan, diadani, atau sholat misalkan ada yang sholatnya utek-utekan, ada yang takbirnya misalkan di sini, ada yang di sini, benar gak? Ada yang takbirnya sampai telinga, ada yang takbirnya dilempar, ada yang takbirnya dibiarkan setelah dia tangannya ke bawah seperti itu. Dulu misalkan di masyarakat lingkungan saya itu terlihat aneh, tetapi ketika saya di Turki ada orang yang madhabnya Hanafi, Hambali, Maliki, Jafari, Jafari itu Syiah misalkan. Saya lihat ternyata mereka berbeda-beda, dan perbedaan ini justru menjadi sebuah kekayaan daripada kita itu sendiri. Jadi ya tadi untuk menyikapinya adalah kita menghormati pendapat dari para ulama ini, karena setiap pendapat mereka tentunya berlandasan pada hukum Islam itu tersendiri, yaitu Al-Quran, hadis, ijma dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan sikap, memilih berdasarkan kemampuan dan pemahaman kita yang cocok. Misalkan kemampuan kita dan pemahaman yang cocok dengan kita adalah madhab Syafi'i, maka kita ikuti madhab Syafi'i ini secara maksimal dan totalitas. Kemudian yang ketiga, jika terjadi perbedaan bukan diperdebatkan, tetapi didiskusikan. Karena kalau diperdebatkan justru itu akan menjadi sebuah pertengkaran. Tapi kalau didiskusikan itu menjadi sebuah kekayaan wawasan kita, berbuah menjadi sebuah kebijaksanaan, sehingga kita bisa menghargai satu sama lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, Abi, apa peran ulama hadis dalam memastikan hadis yang digunakan sebagai sumber hukum yang sahih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran ulama, terutama ulama ahli hadis dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai pertama kredibilitas, yang kedua kemampuan, kemudian tanggung jawab untuk menentukan keabsahan dari sebuah hadis itu tersendiri. Kalau misalkan di Indonesia ada namanya itu mustalahul hadis misalkan. Kemudian kalau di Turki tadi misalkan ada usul hadis usulu misalkan, atau yang mengkaji tentang dasar-dasar ilmu hadis itu tersendiri. Nah, setidaknya ulama ini mereka bertanggung jawab melalui disiplin ilmu hadis, sehingga mereka yang pertama mempunyai menilai bagaimana kredibilitas dari seorang rawi itu tersendiri. Jadi rawinya apakah jujur atau tidaknya, berakhlak atau tidaknya, bermaksiat atau tidaknya, hafalannya bagus atau tidaknya, misalkan bertentangan dengan syariat atau tidak. Kemudian juga yang kedua, di mana para ulama ini juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai kompetensi untuk menilai apakah hadis ini satu dengan yang lainnya bertentangan atau tidak, dengan syariat bertentangan atau tidak. Nah, karena mohon maaf, kenapa saya sampaikan ini? Karena sekarang itu banyak sekali nukilan-nukilan yang menisbatkan pada hadis, padahal itu bukan hadis. Jadi hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ada juga misalkan salah satu tanggung jawab daripada para ulama hadis ini adalah untuk takhrij. Takhrij itu melihat struktur hadis ini secara sanadnya seperti apa, usul-usul daripada hadis ini untuk apa, kalau bahasa kitanya kalau di HP itu apa, memverifikasi. Nah, memverifikasi sanadnya itu sampai gak kepada Rasulullah SAW. Benar gak perawi ini menyampaikan hadis ini? Ini secara redaksinya betul atau tidak? Nah, itu kredibilitasnya ada pada ulama. Dan kesemuanya ini dikaji di dalam ilmu hadis atau hadis usulu kalau bahasa Turkinya, atau mustalahul hadis misalnya. Oke, itu yang cukup. Oke. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara umat muslim masa kini memahami hadis yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern? Baik. Yang pertama untuk penerapan hadis dalam dewasa ini, konteks modern seperti apa? Yang pertama teman-teman, kita harus
utamanya juga merujuk kepada kitab-kitab hadis yang betul-betul terpercaya. Yang pertama mungkin bisa dikatakan baik kita hadis ada misalkan hadis Arba'in, dan juga misalkan Al-Lu'lu' wal Marjan, misalkan juga dari hadis Sholihin, misalkan apa namanya kutubus sitah yang lainnya, misalkan Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya, itu bisa menjadi sebuah rujukan kita. Kita harus punya rujukan hadis. Yang kedua juga, selain kita punya rujukan hadis, tetapi kita tidak bisa mengkaji hadis itu dengan daya nalar kita sendiri. Dalam artian kita harus mempunyai sosok guru atau yang bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai maksud atau konteks yang terdapat di dalam hadis tersebut. Jadi misalkan jangan sampai kita mendapatkan sebuah hadis kemudian diterapkan, sementara itu menyalahi dengan konteksnya. Itu harus betul-betul dipahami. Yang pertama tadi apa? Sumbernya dulu. Yang kedua apa? Punya guru. Yang ketiga penerapan secara konteks. Disesuaikan dengan apa? Zamannya, makannya, insannya. Contoh seperti ini. Ini sering kali saya contohkan kepada siswa-siswa saya. Ada hadis yang mengatakan seperti ini. Jika Anda melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Redaksi hadisnya yang bisa saya sampaikan. Nah, misalkan saya melihat Fikri mabuk, atau pacaran, kita tahu pacaran itu mau tidak mau merujuknya pada zina, kan? Pegangan tangan, ciuman, alhamdulillah dan sebagainya, sampai zina kan? Bukan belum pada waktu. Saya lihat Fikri gandengan tangan dengan perempuan, itu kemungkaran bukan? Pada sudut pandang hukum kita, kemungkaran, dosa. Kemudian saya samperin siapa? Fikri, karena saya udah ngaji suatu dalam kitab hadis bahwa jika Anda melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Saya datang ke Fikri, terus tiba-tiba dia lagi gandengan tangan, saya giniin tangannya, kemudian saya pukul tampar ya Pak Fikri, kamu dosa, haram, neraka, misalkan seperti itu. Apa yang akan terjadi? Oke, waktu itu Fikri bisa menerima. Oke, karena situasinya dia takut sama saya. Oke, atau untuk menghindari kemungkaran yang lainnya, menghindari pertikaian, tapi justru itu bukannya menumbuhkan keimanan, menumbuhkan nilai-nilai keislaman kepada Fikri, tapi justru malah menjauh. Setelah saya tampar, kemudian saya kata-katain seperti tadi, haram, muslim macam apa, kamu neraka misalnya. Bagaimana yang dirasakan? Akan terluka hati. Benar kan? Kemudian setelah itu, apalagi sampai hati saya itu penuh dengan kedengkian. Emang Fikri ini dia pendosa. Nah, ini menjadi sebuah kesalahan kita di dalam memahami sebuah hadis. Makanya tadi harus disesuaikan dengan kontekstualisasi hadis di dalam kehidupan kita. Apa nih maksud daripada hadis ini? Konteksnya seperti apa? Apa yang ingin disampaikan? Apa pesan yang ingin disampaikan daripada hadis ini kepada kita? Misalnya kalau kata guru saya bahwa ketika Anda melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan tangan ini artinya adalah sebuah kekuatan pemimpin. Jadi kita tidak bisa mencegah teman kita. Kita bilang kepada orang tua, bilang kepada dosen, bilang kepada ustaz yang secara kapasitas, secara kredibilitas adalah yang lebih cocok untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian dengan lisan pun dengan mulayamah bahasa kaulan laylan, itu dengan kata-kata yang memambun, kata-kata yang halus. Ini juga bahkan di dalam peristiwa Nabi Musa. Kita tahu sehoror sedurhaka Fir'aun, seingkar sekafir Fir'aun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
idhab ila fir'auna idhab ila fir'auna. Oh, saya kurang ini lagi apa ayatnya di dalam surat An-Najiat kalau tidak salah. Pergilah ke Fir'aun kan sesungguhnya dia berdosa. Dan dakwanya adalah kaulan dengan kata-kata yang lemah. Saya tarik tangannya Fikri yang tadi lagi pas saya tanya sama Fikri, kamu lagi sibuk nggak? Enggak. Kita ngopi. Akhirnya apa? Dia akan meninggalkan pacarnya terus ngopi sama saya. Nah ketika ngopi baru saya menyampaikan itu tadi apa saya lihat berita, mohon maaf ada yang hanya bilang. Nah ini ada sebuah apa? Dialog bisa. Jadi tidak langsung menjudge, tidak langsung menghukumi tapi mengayomi. Ini adalah sebuah bagaimana cara kita memahami hadis secara konteks. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang beberapa saya lupa lagi adalah standarnya kita adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Tujuan utama daripada hukum Islam itu sendiri. Yang pertama menjaga agama, hifdzuddin, menjaga akal, menjaga mal, menjaga jiwa. Satu lagi saya menjaga harta. Itu yang penting dipahami secara tujuan daripada hukum Islam seperti itu. Jadi bukan seenai dewe gitu Pak ya, bukan sakahayang kalau bahasa Sunda, bukan asal bapak senang. Nah salahnya kita teman-teman, banyak orang yang memang mengeksploitasi hadis atau mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran. Jadi mana yang menguntungkan untuk dirinya itu yang dipakai, paham nggak? Jadi makanya ada apa namanya sekarang itu saya sebenarnya jangan menyampaikan kata-kata. Jadi jangan sampai kita hadis ini menguntungkan untuk saya pakai, hadis ini tidak menguntungkan saya buang. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita pun harus maksimal. Nah, tetapi untuk maksimal ini teman-teman, ini kata guru saya, sebenarnya berikan hukum yang seringan-ringannya untuk saudaramu, tetapi hukum yang seberat-beratnya untuk dirimu. Paham nggak? Contoh misalkan seperti ini. Apa ya? Contohnya merokok. Merokok itu kalau hukum di Indonesia makruh. Kalau hukum ijma ulama itu haram, misalkan, karena tidak ada manfaatnya. Ketika ada teman kita yang merokok, nggak apa-apa, oke? Karena itu hukumnya makruh. Tetapi untuk diri kita bahwa rokok ini haram, paham maksud saya? Jadi jangan sampai saya merokok, oke? Jadi itu maksud saya. Jadi berikan hukum yang seringan-ringannya untuk orang lain dan hukum seberat-beratnya untuk diri kita sendiri. Contoh misalkan kayak gini. Ini contoh kedua. Untuk siapa? Rio. Rio setelah sholat subuh dia sholat sunat. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah sholat zuhur. Tetapi untuk saya wajib sholat sunat. Tahu nggak? Sunat tapi wajib untuk saya. Jadi seakan-akan saya itu merasa berdosa kalau tidak sholat sunat. Jadi paham ya? Misalkan ada puasa sunnah Senin Kemis, oke? Siapa? Rio gak puasa Senin Kemis, gak apa-apa. Yang penting Rio sudah puasa Ramadan. Tapi untuk saya puasa Senin Kemis ini adalah wajib. Jadi berat itu untuk saya untuk meninggalkan puasa. Nah ini, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menterbalaikan diri kita dengan konteks hukum Islam Al-Quran dan Hadis. Tidak. Dalam artian kita pun harus tetap merujuk Al-Quran dan Hadis sebagai landasan utama dalam berkehidupan. Tetapi pelaksanaannya bertahap dan semaksimal. Oke, bisa dipahami ya? Maaf saya banyak bicara. Jadi teman-teman mungkin itu ada beberapa pertanyaan dengan apa itu hadis sama Al-Quran yang sudah dijelaskan dengan mohon maaf Pak bisa Andi Ihsan
sudah disampaikan. Jadi seperti itu, apa itu hadis, apa itu Al-Quran, seperti teman-teman. Sekian video podcast dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf ya. Wassalamualaikum.